Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Badirang Fatah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C. Saya diberi amanah atau tugas dari guru SPI saya, yakni Ustadz Samsul Ma'arif, yaitu disuruh menceritakan sejarah peradaban Islam yang berada di Asia Tenggara. Jadi proses masuk dan penyebaran Islam di Asia Tenggara itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor disebabkan perdagangan, kemudian pernikahan, dan yang ketiga itu pendidikan dan dakwah. Untuk perdagangan itu menjadi saluran utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Sejak abad ke-7, kawasan ini telah menjadi simpul penting dalam jaringan pelayanan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Para pedagang Muslim dari Arab itu membawa serta nilai-nilai Islam melalui interaksi ekonomi dan sosial di pelabuhan seperti Aceh, Barus, dan Malaka. Mereka ini juga dikenal bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai pembawa etika dagang yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan amanah. Keberhasilan jalur perdagangan ini tidak hanya karena komoditas, tetapi juga karena karakter para pedagang yang menampilkan citra positif sebagai Muslim yang berakhlak. Interaksi sosial yang berkelanjutan menumbuhkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap pedagang Muslim. Dalam konteks ini, perdagangan menjadi sarana dakwah yang efektif tanpa paksaan. Dalam beberapa penelitian mencatat bahwa konsep kejujuran dan tanggung jawab dalam perdagangan menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat lokal untuk mengenal Islam. Selain itu, para pedagang kerap mendirikan masjid kecil atau surau di pelabuhan untuk beribadah, yang kemudian berkembang menjadi pusat komunitas Islam. Dampak jalur perdagangan ini tidak berhenti pada penyebaran agama, tetapi juga memengaruhi sistem ekonomi dan budaya setempat. Islam memperkenalkan prinsip zakat, larangan riba, dan etika transaksi yang memengaruhi praktik ekonomi lokal. Di Pelabuhan Malaka, misalnya, sistem perdagangan berbasis kepercayaan antara pedagang Muslim dan non-Muslim itu menjadi model baru dalam hubungan ekonomi antar bangsa. Jalur perdagangan inilah yang menamakan fondasi awal bagi Islamisasi di Asia Tenggara yang berlangsung damai, inklusif, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu sebab pernikahan. Perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal atau bangsawan. Selain perdagangan, jalur perkawinan memainkan peran strategis dalam memperluas pengaruh Islam. Para pedagang Muslim yang menetap di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara sering menikah dengan perempuan lokal, terutama dari kalangan bangsawan atau keluarga berpengaruh. Pernikahan ini menciptakan hubungan kekerabatan yang memperkuat posisi sosial pedagang Muslim di masyarakat. Dalam beberapa penelitian, strategi ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran nilai-nilai Islam di lingkungan elit. Melalui ikatan keluarga, ajaran Islam diterima secara sukarela dan menjadi bagian dari tradisi rumah tangga bangsawan lokal. Dampak sosial dari pernikahan lintas budaya ini sangat besar di beberapa wilayah seperti Pasai, Malaka,
dan Goa. Islam menjadi agama resmi kerajaan setelah penguasa menikah dengan tokoh atau keturunan Muslim. Kasus Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai dan para Meswara di Malaka menunjukkan bahwa pernikahan menjadi instrumen diplomasi keagamaan yang efektif. Di beberapa literatur menjelaskan bahwa hubungan pernikahan semacam ini menciptakan integrasi sosial politik yang mempercepat proses Islamisasi dari tingkat keluarga kerajaan ke masyarakat umum. Selain itu, pernikahan juga menjadi simbol asimilasi budaya antara nilai-nilai Islam dan adat setempat. Upacara pernikahan, tata krama keluarga, hingga hukum waris mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui mekanisme ini, Islam masuk ke ruang domestik dan sosial secara alami tanpa benturan dengan sistem kepercayaan lama. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Asia Tenggara bukan proses konfrontatif, melainkan adaptif dan kultural, mengakar melalui jaringan sosial dan nilai-nilai keluarga. Kemudian yang terakhir itu pendidikan dan dakwah. Peran ulama, mubalik, dan pusat studi Islam. Jalur pendidikan dan dakwah memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam memperkuat Islamisasi. Setelah Islam diterima oleh masyarakat pesisir, para ulama dan mubalik mendirikan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren di Jawa, surau di Sumatera, dan pondok di Semenanjung Malaya. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengajaran agama, tempat mencetak ulama, sekaligus wadah penguatan nilai moral dan sosial. Sistem pendidikan ini menciptakan jaringan intelektual yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pusat ilmu Islam dunia seperti Mekah dan Hadramaut. Selain pengajaran, dakwah kultural menjadi pendekatan yang efektif. Para ulama dan sufi menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa dan simbol lokal, seperti penggunaan hikayat, pantun, dan kesenian tradisional. Pendekatan ini mempermudah penerimaan masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu, Buddha, atau animisme. Hamzah Fansuri, Nasruddin Araniri, dan Syamsuddin Al-Sumatrani adalah contoh ulama yang mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan tradisi lokal tanpa menyalahi prinsip tauhid. Lembaga pendidikan Islam juga berperan penting dalam membentuk struktur sosial baru. Pesantren dan surau menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tempat lahirnya generasi ulama, cendekiawan, dan pemimpin agama. Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan ini memperkuat identitas Islam lokal yang moderat dan toleran. Pendidikan dan dakwah bukan hanya sarana penyebaran ajaran agama, tetapi juga mekanisme pembentukan peradaban Islam Asia Tenggara yang berakar kuat pada nilai-nilai keilmuan dan kebersamaan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.